Halo, Mbak Santi, dengar suara saya tidak ya? Mbak Santi, selamat malam. Oh, oke oke. Oke, sebentar. Mbak, kalau kita aktifin speakernya boleh nggak ya? Jadi saya bisa dengar suaranya gitu, boleh nggak ya? Ya, selamat malam Mbak Tia. Atau biasanya selama ini kalau jawab pertanyaan dari tutor lain, mata pelajaran lain, biasanya nulis aja atau bisa sambil ngomong? Nulis ya. Oh ya udah kalau begitu. Ya udah. Oke, selamat malam Mbak Ayu. Oke. Ini saya baru upload PPT-nya. Tadi saya udah upload sih, tapi tiba-tiba komputer saya mati. Ada yang ngomong ya? Mbak Ayu, gimana cara buatnya? Oh, oke oke. Oke, ini saya sudah coba buka. Oke, kita tunggu itunya ya Mbak, PPT-nya. Duh, jadi telat kita mulainya. Oh gitu. Kok lama banget ya? Video kamera di on. Masa? Enggak kok. Waduh, ini kenapa lagi nguploadnya nggak bisa? Oke, malam ini kita belajar, tunggu ininya terupload. Malam ini kita akan belajar eh tentang matriks ya Mbak. Sesuai kemarin kita bilang kita belajar matriks hari ini. Kalau mau dibuka ininya juga ada di buku paketnya. Jadi itu ini pelajaran kita terakhir sebelum nanti ujian nasional ya. Jadi malam ini kita pertemuan pertemuan terakhir. Oke, sebentar saya buka dulu ininya. Apa namanya? Modulnya. Nah, itu kalau mau sambil buka buku, itu ada di halaman
63 ya. Jadi kita mulai belajar dari halaman 63. Oke. Ini kenapa ya? Kok susah sekali? Hmm. Uploading fail. That may open the file is protected. Biasanya nggak begini loh. Sebentar, atau saya bagi dulu deh, saya bagi. Ya, iya. Mbak, mohon maaf sekali ya, sebentar ini lagi uploading, susah sekali nguploadnya. Biasanya nggak kayak gini. Oke, Mbak, saya inikan dulu ya, saya matikan dulu ya sebentar ya. Masih 60% dari tadi, dulu dari tadi. Sebentar, saya matikan dulu.
Waduh, Mbak, gimana ini ya? Nggak bisa-bisa. Oke, finally. Bisa, Mbak. Ah, oke. Maaf ya, Mbak. Jadi kita mulai jam 9.20. Kenapa ya tadi susah sekali ya? Oke. Malam ini kita mulai belajar tentang matriks ya. Jadi yang tadi ada bukunya boleh dilihat. Ya, kita mulai jam 9.20 ya, Mbak. Berarti saya telat 20 menit. Nanti kita tambahi 20 menit. Oke. Nah, matriks. Jelas ya suaranya ya. Suatu matriks dinyatakan dengan huruf kapital A, B, dan C, dan seterusnya. Oke. Bilangan-bilangan yang terdapat di dalam matriks dinamakan elemen matriks. Adapun bentuk umum matriks yang bentuk umum matriks A yang mempunyai M baris dan N kolom. Jadi matriks itu sebenarnya sekumpulan bilangan atau sekumpulan bilangan ya yang mempunyai baris dan mempunyai kolom. Jadi disusun seperti ini ya. Kayak misalnya ini contohnya, ini matriks. Contohnya ini adalah matriks A. Jadi matriks A adalah elemen matriksnya, atau elemen itu maksudnya bilangan-bilangan yang ada di dalamnya. Itu contohnya A11, A12. Nah, jadi ini adalah baris ya. Jadi M ini kan kita sudah tahu lah ya, ini baris. Kalau ke sejajar begitu kan baris. Terus kalau ke bawah itu namanya kolom. Nah, jadi di sini kalau kita lihat matriksnya ada baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Jadi ada dan seterusnya ya. Jadi matriks itu bisa banyak barisnya, bisa ya bisa 1 atau bisa 2 seperti itu ya. Oke. Jadi matriks itu inilah bentuk matriks yang mempunyai M baris dan N kolom. Nah, ini tadi keterangannya seperti yang saya bilang, A1 adalah A1 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 2 adalah elemen baris pertama. Oke. Terus dan seterusnya ya, sudah saya bilang tadi di sini ya. Oke. Itu hanya pengenalan dulu bentuk matriks begitu ya. Jadi ada kayak kurung kurawal gitu. Kalau misalnya beginilah ya. Seperti kurung kurawal kayak gini. Terus di sini ada misalnya angka 3 misalnya. Ya, sebut saja lah misalnya A1 seperti yang di sini tadi ya. Oke. Kita lanjut. Nah, contohnya tadi kita sudah tahu bentuk matriks itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada contoh kita masukkan ke matriks, nanti bagaimana sih? Kita lihat contoh. Ini adalah hasil ulangan harian matematika dari 5 orang siswa. Jadi ada 5 orang siswa. Kita lihat 5 orang siswa ya.
Nilai ulangan hariannya adalah sebagai berikut. Jadi ini dia siswanya. Terus nilai ulangan harian pertamanya ada nilai 6. Terus nilai ulangan misalnya si Anik, ulangan harian pertama nilai 6, harian kedua 7 dan seterusnya, begitu ya. Jadi bagaimana kita membuat ini sebagai matriks? Jadi komponen komponen apa namanya? Komponen si matriks itu adalah ulangan harian. Ulangan harian dan nama siswa. Oke, jadi bagaimana? Coba kita lihat. Nah, ini dia. Susunlah data di atas. Ini tadi ya. Jadi misalnya si A. Susunlah data di atas dalam bentuk matriks dengan notasi A. Dengan notasi A. Jadi dengan notasi A, ini adalah matriks A, begitu. Nah, kita lihat ada berapa orang siswa tadi? Ada 5 ya. Nah, oke, ini matriks A, ada berapa orang siswa? Ada 5 siswa. Nah, 5 siswa itu akan menjadi kolom. Oke? Jadi 5 siswa berarti kolomnya akan ada 5, begitu. Jadi coba kita lihat. Sorry, bukan kolom, tapi baris ya. Berarti barisnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita buat di sini, ini adalah yang pertama ini adalah milik si Anik misalkan di sini, tapi tidak ditulis. Itu tidak perlu kita tulis ya. Jadi nilai-nilainya aja komponen elemen matriksnya adalah nilai ulangan hariannya saja. Jadi nilai ulangan dari sini kita bisa baca bahwa nilai ulangan harian itu ada 3 ulangan harian. Terlihat dari kolom ada 3, jadi 1 yang ini ya. Jadi 1, terus yang ini yang kedua, terus yang ini yang ketiga. Oke? Jenis nilai ulangan hariannya, dan ada berapa orang? Ada 5 orang. Nah, itu sebagai barisnya. Bisa ya sampai di situ ya. Jadi kalau misalnya ada contoh disuruh membuat sebuah matriks seperti itulah. Tapi di ujian nasional nggak akan dibuat sih seperti itu karena itu sangat gampang. Maksudnya itu sangat dasar. Ini hanya perkenalan saja. Oke ya. Nah, yang kedua, berapa banyak baris pada matriks A? Nah, berapa banyak baris pada matriks A? Berarti berapa banyak barisnya? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan dilihat dulu jawabannya, Berapa banyak baris pada matriks A? Ini saya hapus saja deh. Ada berapa banyak barisnya, Mbak? Barisnya itu tadi saya bilang sebagai jumlah orang, kan? Baris ini adalah sebagai jumlah orang di sini. Berarti berapa banyak jumlah barisnya? Ada 5 ya. Oke, berarti jumlah barisnya adalah 5. Terus jumlah... Oke, elemen baris pertama adalah elemen baris pertama. Berarti lihat baris pertamanya yang mana? Yang ini. Ini kan baris pertama ya. Baris pertama. Baris pertama. Oke. Ya, benar ya. Kenapa Mbak Santi bukan 3? Maksudnya bukan elemennya loh yang ditanya. Elemennya itu berarti angka-angkanya itu berapa begitu. Itu maksudnya. Jadi bukan jumlah angkanya berapa, bukan. Kecuali kalau ditanya banyak seperti yang tadi, banyak barisnya berapa gitu. Atau ya banyak barisnya berapa. Tapi kalau ditanya elemen itu berarti apa-apa aja sih yang di dalam seperti itu ya. Oke, berarti elemen yang ada pada baris pertama itu benar itu tadi Mbak Dwi. Benar jawaban Mbak Dwi. Jadi Mbak Dwi bilang ada 6, terus 7 dan 7. Lalu bagaimana dengan banyak kolom, nah ini banyak kolom pada matriks A. Kolomnya ada berapa? Banyak kolom loh. Kalau tadi yang pertanyaan yang B banyak baris, sekarang banyak kolom. Kolomnya ada berapa? Kolom. Ingat aja tabel. Kan udah belajar itu kan buat Excel kan? Jadi udah bisa berapa kolom, berapa baris kan? Berarti berapa Mbak jumlah kolomnya? 3. Oke ya, bisa ya diikuti ya.
Jumlah kolomnya adalah 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, elemen pada kolom kedua. Yang ditanya elemen pada kolom kedua. Kolom kedua loh. Jadi tadi sudah tahu kan ada 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom 3. Berarti elemen pada kolom kedua. Bilangan berapa-berapa saja yang ada pada kolom kedua? Oke, bagus. 7, 6, 7, 7, dan 8. Oke, bisa ya? Sampai di sini paham, Mbak? Paham ya? Mbak Tia paham tidak? Mbak Tia, Mbak Ayu sudah tadi. Mbak Waryanti, sama Mbak Dwi, sama Mbak Julia. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, itu tadi masih tahap pengenalan aja lagi. Dan itu nggak akan keluar di soal Leptanas. Soal UAN. Biasanya nggak keluar sih yang seperti itu ya. Jadi kita lihat lagi yang lebih kompleks lagi gitu. Jadi ordo matriks. Nah, tadi kita sudah tahu matriks itu bentuknya gimana, dia punya kolom, terus dia punya baris kan, itu sudah tahu. Dan kita juga sudah tahu menentukan, oh kolom itu yang ini, baris itu yang ini, kan kita sudah tahu kan? Oke, nah sekarang kita lanjut ke ordo matriks. Jika suatu matriks mempunyai M baris, oke, M baris, masih ingat ya, baris dan kolom ya. Jadi kalau baris itu ke samping, horizontal, terus kalau kolom itu ke bawah, vertikal ya. Jadi dikatakan bahwa ordo matriks A adalah M kali N. Oke. Ditulis dengan notasi A M kali N. Oke, kalau begitu tadi ini ordo matriks berapa dong ini? Ini ini kan tadi kita bilang matriks ya. Ini sudah matriks kan ya. Nah. Kalau gitu ini ordo berapa? Katanya baris kali kolom. Kan ordo itu kan baris kali kolom. Ordo sama dengan baris kali kolom. Jadi ordo itu sebenarnya menyatakan elemen matriks itu juga gitu ya. Di kolom. Jumlah barisnya ada berapa ini Mbak tadi? Jumlah baris di sini ada berapa? Ada 5, ya kan? Ada 5. Terus, oh Mbaknya aja deh, langsung. Berarti 5 kali 3. Bagus ya, sama dengan 15. Oke ya. Jadi ini adalah matriks berordo 5 kali 3. Matriks berordo 5 kali 3. Oke. Oke, tapi biasanya nggak pakai 15 ya. Nggak, nanti jadi aneh lagi kedengarannya. Nggak ada pakai 15. Dia 5 kali 3 aja. Karena ordo cuman menyatakan baris kali kolom. Menyatakan, oh berapa sih jumlah barisnya, berapa sih jumlah kolomnya, begitu. Jadi cukup 5 kali 3 itu sudah benar. Oke, coba kita lihat yang ini tadi. Perhatikan matriks R dan S di bawah ini. Jadi ini ada matriks R, yang ini. 2, elemen matriksnya 2, 1, 4, 3, 6, 5. Berapa Mbak barisnya di situ Mbak? Matriks R dulu. Matriks R berapa barisnya? Bagus. Barisnya ada 3. Kolomnya ada berapa Mbak? Kolomnya ada 2. Bagus ya. Jadi, oke, belum nyampe ke situ sih sebenarnya, tapi oke. Mbak Santi udah langsung jawab 3 kali 2. Benar ya. Tapi nanti, oke benar. Itu ordo, berarti si R itu berordo 3 kali 2. Yang artinya mempunyai 3 baris dan 2
kolom. Jadi bisa nggak kita tulis 2 kali 3 kira-kira? Bisa nggak Mbak kita tulis 2 kali 3 yang harusnya 3 kali 2 kali 2 itu jadi 2 kali 3 itu bisa nggak? Misalnya nih saya terbalik, yang harusnya 3 kali 2 saya buat jadi 2 kali 3, sama nggak? Benar nggak begitu? Kenapa Mbak Waryanti? Oh, kata Mbak Waryanti bisa, kata Mbak Ayu tidak. Yuk. Bisa atau tidak? Kata Mbak Ayu bisa. Iya, kata Mbak Ayu bisa. Kata Mbak Waryanti tidak bisa. Iya. Kenapa? Oke, saya tanya Mbak Waryanti dulu. Kata Mbak Waryanti kan tidak bisa. Kenapa Mbak Waryanti? Oke. Bagus ya. Benar, Mbak Waryanti benar. Tidak bisa, Mbak. Kenapa? Karena ini juga bukan hanya perkalian saja gitu. Bukan bukan perkalian biasa yang 3 kali 2 sama dengan 6, 2 kali 3 sama dengan 6. Tidak. Karena kembali tadi ke eh, pengertian si ordo tadi. Ordo itu adalah jumlah M baris, bukan karena sudah di rumus mutlak. Oh iya, oke, gini Mbak Santi. Karena kan tadi ordo itu adalah M baris, jadi menyatakan jumlah baris dikali jumlah kolom, ya kan? Coba kalau misalnya kita bikin, misalnya ada ordo R, ordo 3 kali 2, oke? Dengan ordo 2 kali 3, oke? Nih, biar kita nggak salah, saya gambar ya, saya gambar. Mbak Waryanti udah dapat tadi itunya, udah dapat jawabannya dan itu benar. Nah, ini ordo 3 kali 2. Ordo 3 kali 2 itu, saya tulis di sini aja deh. Biar enggak ini. Nah, iya itu bisa. Itu bisa Mbak Ayu. Nah, kalau yang ordo 3, 3 kali 2 berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 2, ya kan? Coba kita bikin dulu di satu soal. Misalnya 1, 2, 3, ya kan? 4, 5, 6. Nah, terus oke, saya mau tanya. Yang ordo 3 kali 2 yang mana? Sebentar ya, sebentar. Ini misalkan ada A. Set, ini A. Terus ini B. Yang A berapa ordonya, Mbak? Iya, Mbak. Siapa tadi yang nanya? Iya, Mbak Tia. Yang A ordonya 2 kali 3. Kata Mbak Orianti. Oke. Oke, benar ya. Yang A ordonya 2 kali 3. Kenapa? Karena barisnya ada 2. 1, 2. Coba kalau yang B ordonya berapa? Ordo 3 kali 2. Sama tidak? Tidak sama ya. Tidak sama ya. Jadi tidak bisa kita balik. Ya udah, Miss, ini ordo 2 kali 3 kita buat aja jadi ordo 3 kali 2. Ini juga kita buat 2 kali 3. Jadi kebalikannya 2 kali 3. Sama aja kan? 3 kali 2 kan sama dengan 6. 2 kali 3 juga sama dengan 6. Makanya tadi saya bilang tidak perlu dikalikan, cukup sampai 2 kali 3 dan 3 kali 2-nya aja, karena hanya menyatakan jumlah baris dan kolom. Oke ya, jadi sudah bisa ya, jadi jangan terkecoh. Oke ya. Oke, nah
Jadi si R ini, matriks R mempunyai 3 baris, 1, 2, 3, dan 2 kolom, 1, 2. Jadi dia matriksnya berordo 3 kali 2. Lalu bagaimana dengan si S? Yuk. Si S itu ada berapa kolom? Oh, misalnya ada matriks yang begini nih. Ada matriks misalnya C. Oke. 1, 2, 3. Begitu. Ini barisnya ada berapa, Mbak? Oke, Mbak Ayu. Ini barisnya ada berapa nih matriks begini? Cuman satu baris ya kan? Satu baris, lihat nih. Nggak ada lagi di bawahnya. 1. Berarti 1 ya. Kolomnya ada berapa? 3 kolom. Berarti matriks ini berordo berapa kali berapa? 1 kali 3. Bagus ya. 1 kali 3. Menyatakan 1 baris 3 kolom. Oke. Saya gampang ya, Mbak. Nah, jadi si S ini adalah matriks berordo, nih di sini kan ada ditulis ya, matriks S berordo 1 kali 3 dan ditulis S, terus kita tulis S 1 kali 3. Nah, jadi untuk menyatakan ordo itu kita tulis nih kecil di bawah nih. Jadi ini menyatakan ordo ya. Jadi ada tulisannya 1 kali 3 di bawah. Oh, berarti itu ordo 1 kali 3 yang artinya 1 baris lalu 3 kolom. Saya, oke, ordo matriks sudah selesai. Gampang kan matriks ini? Oke. Sebentar. Ini kok cepat sekali. Sebentar dulu. Sebentar ya, Mbak. Halaman 7. Oke, saya upload lagi satu lagi ininya. Tadi saya bagi jadinya filenya biar gampang. Nanti. Oke, sembari itu ya. Nah, sekarang ordo tadi sudah. Sekarang kita transpose. Jadi apa sih transpose dari matriks itu? Transpose matriks menyatakan jika suatu matriks yang diperoleh dengan cara menukar setiap elemen baris matriks dengan elemen kolom matriks transposnya. Jadi transpose itu artinya kalau kita menukar yang harusnya dia jadi kolom menjadi baris, yang harusnya tadi dia jadi baris menjadi kolom, begitu. Itu disebut dengan transpose matriks. Contohnya apa? Misalnya diketahui matriks A. Jadi ada diketahui matriks A 1, 3, 5. Terus matriks B minus 3, 2, 3. Oke, pertanyaannya dulu. Matriks A ini, matriks A, ordonya berapa, Mbak? A ordo A itu berapa? Oh, 1 kali 5. Masih salah. Iya, benar. 2 kali 3. Mbak Tia, ordo itu, lihat barisnya Mbak, yang A, ini yang A ya. Barisnya ada berapa? Ada 2 kan? Ini nih, 1 baris. Ini 1 baris nih. 1 baris. Terus 2 baris, ya kan? Nah, itu dia maksudnya.
Nih, ini kan satu baris nih. Satu, terus dua, ya kan? Berarti dua ya. Ke samping Mbak Tia. Mbak Tia ke samping. Ini kan garis yang ungu ini loh. Kan berapa baris? Kan ini satu baris. Terus dua baris, berarti dua ya kan? Terus itu barisnya. Jadi ordo itu kan baris dikali kolom, ya kan? Itu masih baris. Kolomnya ada berapa, Miss? Kolomnya coba kita lihat yuk. Kolomnya. Ini kan kolom. Ke bawah itu kan kolom ya namanya ya. Belajar Excel kan sudah kan? Disuruh bikin, itu juga mbaknya sudah pada bisa kan bikin tabel di Excel kan? Microsoft Excel. Jadi sudah harus tahu yang mana kolom yang mana baris kan ya. Jadi ini kolom 1 2 3, berarti ada 3 kolomnya. Nah, berarti matriks ini berordo, tadi benar mbaknya sudah pada jawab, 2 kali 3. Oke, ya, oke Mbak Tia, nggak apa-apa, santai aja, nggak masalah. Oke, bagaimana dengan matriks B? Ordonya berapa itu? Yuk. Mbak Tia dulu deh, Mbak Tia dulu. Oke, kata Mbak Waryanti 13. Ya, oke. Oke, bagus ya, bagus. Mbak Tia kemana nih? Berapa Mbak Tia? Mbak Tia coba lihat ininya Mbak. Barisnya ada berapa Mbak? Ayo hitung barisnya. Saya ngikut dulu Miss. Oke. Jadi barisnya benar ya, pada jawab benar, berarti sudah mengerti. Nih, barisnya kan ada, kita lihat baris dulu. Berarti barisnya itu ada 1, terus 2, 3, berarti 3 ya. Terus kolomnya ada berapa? Ternyata cuma 1 kolom, 1. Nah, berarti dia berordo 3 kali jangan terbalik, jangan 1 kali 3, tapi 3 kali 1. 3 kali 1. Bisa ya? Oke. Nah, ini tadi ordo, tapi sekarang kan kita belajar transpose nih, Miss. Iya, kita belajar transpose. Nggak ada hubungannya ke ordo sebenarnya, tapi saya cuman, review lah, biar yang tadi itu nggak lupa. Oke, jadi tentukan transpose dari matriks A. Tadi kita sudah baca di awal kalau transpose matriks itu yang harusnya kolom, jadi yang harusnya baris itu jadi kolom. Terus yang harusnya kolom itu jadi baris. Oke, nah, yang harusnya kolom jadi baris, yang harusnya baris jadi kolom. Coba. Nah, jadi coba kita lihat yang A. Kebalikannya, iya benar. Coba kita lihat yang A. Barisnya ada berapa, Mbak? Barisnya itu kan 1, 3, 5, ya kan? Komponen elemen-elemen si baris itu kan ada 1, 3, 5, ya? Nah, kalau kita transpose, artinya kebalikannya, berarti bukan kebalikan sebenarnya. Kalau kebalikan itu inverse. Jadi, transpose itu bisa lebih ke tertukar begitu ya, pertukaran begitu ya, tapi bukan kebalikan, karena nanti ada lagi kita belajar inverse, itu baru kebalikan ya. Jadi yang tadi dia baris 1, 3, 5, dia jadi kolom. Lihat nih ya Mbak, bentar nih, 1, 3, 5 ternyata jadi masuk, jadi kolom. Nah, bisa lihat bedanya ya. Nah, terus ini kan baris kedua, 2, 4, 6, ya kan? Lihat nih, jadi kolom juga dia, si 2, 4, 6-nya. Tadi kan dia baris, sekarang jadi kolom. Oke, nah, transpose matriks itu disimbolkan dengan A, jadi kayak A, atau bukan hanya A ya, tergantung matriksnya. Ini kebetulan matriks A, jadi ada pangkat T, seperti pangkat T, begitu. Jadi kalau misalnya nanti ada melihat A, kayak ada pangkatnya di sini T, oh itu artinya transpose dari sebuah matriks.
Oke ya? Sudah bisa ya Mbak ya? Belum. Coba kita lihat ke sini, ke whiteboard. Gampang sebenarnya, matriks ini sangat gampang. Jadi kita bikin, asli ini matriks kayaknya sangat gampang ini. Nanti Mbaknya nggak pada kesusahan deh belajar sampai akhir. Lihat aja. Oke. Saya taruh di sini 1, 2, 3. Oke. Lalu saya nggak usah buat begininya deh Mbak ya. Susah saya. Nah, terus saya buat di sini 4, 5, 6. Lalu di sini misalkan saya ada lagi satu lagi. Jadi 7, 8, oke, 9. Sebelum kita masuk ke transpose matriks, tentukan transpose matriks A, atau itu A pangkat T nanti ya. Jadi sebelum kita masuk ke transpose matriks, ini kita lihat dulu ordonya berapa Mbak? Ordo A, kita cukup tuliskan A, terus nanti kayak ada di bawah gitu coba ini nih. Ordonya berapa nih Mbak? 3 kali 3, bagus ya. 3. Karena 3 kolom 3 baris. Oke, bisa ya? 3 kali 3. Nah, kalau Mbak ngelihat ada seperti ini berarti matriks A berordo 3 kali 3. Nah, sekarang tentukan transpose matriks. Tadi kita sudah tahu transpose matriks itu yang harusnya kolom, yang baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke. Nah, sekarang barisnya yang mana? Yang ini ya, 1, 2, 3 ya. Nah, kita bikin jadi kolom dia. Berarti A pangkat, kayak pangkat, tapi bukan pangkat sebenarnya. Jadi ada A kayak pangkat T di sini, itu artinya transpose matriks A. Nah, yang jadi baris jadi kolom. Baris pertama ya Mbak, 1, 2, 3 ya kan? Baris pertama tadi kan 1, 2, 3 ya kan? 1, 2, 3. Nah, kita buat dia sebagai kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi 1, 2, 3. Begitu. Bisa ya? Lalu baris kedua, 4, 5, 6. Itu kan baris kedua, harusnya ke kiri ke kanan begitu kan? Ke samping kan kalau yang namanya baris kan? Sekarang kita buat saja dia jadi kolom, berarti ke bawah. Kolom itu kan ke bawah. 4, 5, 5, 6. Nah, bagaimana dengan baris ketiga? Baris ketiga itu kan harusnya tadi ada 7, 8, 9. Nah, sekarang kita buat ke bawah. 7, 8, 9. Nah, sekarang transpose matriks adalah yang ini. Jadi kita sudah dapat matriks baru nih. Yang 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Oke, jadi ini ada matriks baru. Yang tadi matriks A-nya adalah yang ini. Oke, bisa ya Mbak? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, saya gampang ya. Oke. Kita lanjut. Itu tadi transpose. Jadi kita sudah tahu cari ordo sudah bisa,
Cari transpose sudah bisa. Coba kita lihat. Selanjutnya itu apa? Selanjutnya adalah lawan suatu matriks. Lawan suatu matriks. Ini bukan inverse, tapi lawan. Jadi kalau misalnya beda lagi nanti inverse ya, ini lawan aja gitu. Jadi kalau misalnya lawan suatu matriks itu adalah suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan lawan dari matriks semula. Misalkan dari suatu matriks A dinotasikan dengan minus A. Jadi ini juga sangat gampang. Ingat saja kalau lawan ini adalah positif atau negatif. Kalau positif berarti lawannya negatif. Kalau negatif lawannya positif. Begitu aja ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Jadi misalkan ada matriks A. Nih, misalkan ada matriks A. Matriksnya itu adalah nggak usah lah saya ini kan ya. Ada matriksnya itu adalah negatif 4, 6, negatif 7, negatif 10, negatif 2, negatif 3. Ayo Mbak, langsung luar kepala itu ordo berapa? Ini matriks A ordo berapa ini? Oke. Yang lain? Oke, bagus. 3 kali 2 ya. Jadi ini adalah matriks berordo 3 kali 2. Nah, ordo sudah masih ingat berarti. Nah, jadi lawan si A, lawan matriks A ini, karena si A di sini coba kita lihat. Ini kan A ya, ini positif dong nilainya. Si A ini kan positif. Ya kan? Positif berarti lawannya adalah negatif. Gitu. Jadi tinggal dikalikan negatif aja. Lihat nih, negatif 4. Jadi 4. Oke. 6 jadi negatif 6. Lihat kursornya ya. Negatif 7 kali negatif ya. Jadi 7, positif 7 ya kan. Negatif 10 kali negatif jadi positif. Karena negatif jadi positif. Terus 2 ya jadi negatif. Negatif 2. 3 jadi negatif 3. Nah, itu lawan matriks. Bisa ya? Oke. Bisa ya? Nah, untuk mengingat kembali, tadi kita sudah belajar tentang apa namanya? Tentang apa tadi yang sudah kita pelajari barusan itu? Kok saya jadi lupa ya. Ini transpose. Nah, tentang transpose. Nah, coba kita ulangi dulu yuk. Transpose A biar ingat, makin ingat gitu. Ini kan lawan sudah ya. Lawan itu tinggal kali negatif aja, yang negatif bikin jadi positif, yang positif jadi negatif, gitu aja gampang. Nah, untuk ingat lagi tentang transpose, yuk kita bikin transpose A. Transpose A atau transpose matriks A itu jadi bagaimana? Coba barisnya jadi yang mana barisnya? Atau barisnya kan negatif 4, 6 ya. Barisnya kan negatif 4, 6. Nah, berarti kita bikin negatif 4, 6 itu jadi kolom, ya kan? Negatif 4 terus 6, oke? Ini baris pertama. Jadi kita lihat barisnya dulu. Baris pertama negatif 4, 6. Kita buat dia jadi kolom pertama. Oke. Kita bikin jadi negatif 4, negatif 6 di sini. Oke. Lalu negatif 7. Ya, negatif 7 terus negatif 10. Oke, lalu negatif 2, terus ada 3. Nah, kalau gitu ini transpose kan? Nah, ini transpose kita nih. Transpose sekarang ordonya jadi berapa dong, Mbak? Oke, bagus. Jadi 2 kali 3 karena barisnya sekarang jadi cuma 2, ya kan? 1, 2. Jadi kalau tadi sebelum kita transpose ordonya adalah 3 kali 2, sekarang setelah kita transpose ordonya jadi 2 kali 3.
Ya, bisa dibilang ketukar lah antara baris dengan kolomnya. Oke ya? Yang mana, Mbak? Oh, iya benar. Oke, terima kasih Mbak Santi. Ya, ini positif karena di sini positif negatif 4, negatif 7, negatif 4, negatif 7, 2, negatif 4, negatif 7, 2. Oke. Oke, terima kasih. Oke ya, sampai di sini paham ya? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, biar kita lanjutkan. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat kesamaan dua matriks. Oke, kesamaan dua matriks. Jadi, dua matriks A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B, jika kedua matriks itu ordonya sama. Jadi, kalau ordonya sama, misalnya 3 kali 3 atau 2 kali 2, begitu. Karena mau kita transpose pun, tetap aja nanti ordonya 2 kali 2 atau 3 kali 3 kan, karena jumlah kolom dan jumlah barisnya sama. Nah, dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama juga. Jadi elemen-elemen seletak bernilai sama. Jadi ada nggak begitu, Miss? Ada. Jadi ada ada matriks yang sama. Ya ordonya pasti sama lah ya, karena kalau nggak sama ordonya kita nggak bisa letakin begitu, nggak bisa. Misalnya yang ini nih A, ada A2 0 C, kan kalau misalnya ordonya beda kan nggak bisa sama nanti letaknya kan. Nah, itu disebut dengan kesamaan dua matriks. Ini juga sangat gampang. Contohnya, yang kayak gini nih biasanya keluar di soal-soal UN. Nah, jadi disuruh misalnya nih ada kayak gini lah, kayak soal ini. Contoh, diketahui matriks A. Matriks A itu A 2 0 C. Jadi A 2 0 C, A-nya tidak diketahui, C-nya tidak diketahui. Terus B 1 3 B 0 2 A. Jadi yang diketahui adalah ini nih. Kita bisa melihat ini kita bilang ini sama karena lihat ini 0, ini 0. Oke? Nah, ini katanya matriksnya sama gitu. Ini matriksnya sama. Jadi kita disuruh mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Ini juga sangat gampang. Jadi kita lihat aja posisinya. Di sini A. Ini A ya. Ini matriks A, ini matriks B. Jadi ini A. Oke. Terus ini 1. Nah, berarti A sama dengan 1. Gitu aja. Langsung lihat. A sama dengan 1. Tapi kita tidak bisa bilang A sama dengan 0. Tidak bisa ya. Jadi ini ke sini, misalnya kenapa nggak ke sini, Miss? Enggak. Tidak. Kita lihat yang sama letaknya. Ini kan di depan, di atas kan, dia baris pertama kan, baris pertama. Sedangkan ini baris kedua. Oh, tidak bisa. Terus ini kolom pertama kan? Kolom pertama. Terus kita tidak bisa bilang A jadi 3B. Tidak bisa. Jadi dia harus pas letaknya. Di kolom pertama ya kolom pertama. Baris pertama gitu. Oke, berarti ini A sama dengan 1. Sudah dapat A sama dengan 1. Oke. Lalu bagaimana dengan B? Ya udah, berarti 2B sama dengan 2 sama dengan 3B. Jadi ini nih penyelesaiannya 2 sama dengan 3B. Berarti B sama dengan 2/3. Nah, terus sekarang C, Miss. Ini kan 0, 0. C-nya, gimana cara mencari C-nya ini? C sama dengan 2A. A tadi kan sudah dapat. Masukkanlah nilai A-nya. Ini kan C sama dengan 2A. C sama dengan 2 kali 1. Kenapa 2 kali 1, Miss? Karena A-nya tadi adalah 1. Kan A tadi kan dapatnya 1. Berarti 2 kali 1. Berarti 2. Nah,
A-nya sudah dapat, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2/3, lalu C-nya sama dengan 2. Begitu dia ya cara mencarinya. Dan itu biasanya ada di soal Eptanas atau UN nih. Saya ini kan soal UN yang kemarin ya. Oke, jadi ada matriks A, 2, 2, 3, lalu 15, X. Oh, ini nggak usah lah soal Eptanas kemarin, nanti lama kita. Ini aja, langsung aja saya bikin soal baru. Oke, terus B sama dengan A 3, lalu ada 2B, 5B, lalu ada 1. Oke. Ini mas gampang ya. Nah, tentukan nilai A, B, dan X. Tentukan nilai A, B, dan X. Ini sangat gampang. Ayo Mbak, yang A dulu, yang A. Coba lihat posisinya. Posisinya ya. Lihat yang mana baris pertama, yang mana kolom pertama. Ini sangat gampang ini. Ayo, A-nya berapa? Bagus. A-nya sama dengan 2. Jadi kita lihat nih. Baris pertama, kolom pertama 2. Nih, langsung lihat aja, langsung begitu caranya ya. Oh, A-nya sama dengan 2. Oke, bagus, bagus, bagus. A-nya sama dengan 2 ya. Lalu B-nya, B. Nah, B masih salah. B-nya masih salah. X-nya benar, B-nya masih salah. Ayo, siapa yang bisa jawab B dengan benar? Nah, ini B ya. Kan 15, 5B. Nah, X-nya yang ini benar. Nah, jadi A-nya sama dengan 2, benar. X-nya sama dengan 1, benar. Nah, B-nya berapa? Ayo. Bagus, Mbak Santi. B-nya sama dengan 3. Kenapa B sama dengan 3? Iya, Mbak Dwi, Mbak Wariati, B sama dengan 3. Karena 15, jadi untuk mencari 5, kan gini, 15 sama dengan 5B, ya kan? 5B. Berarti B sama dengan 15 bagi 5. Bukan 5 dibagi 15, tapi 15 dibagi 5. Sama dengan 3. Oke, bisa ya? Satu lagi deh. Misalnya ada matriks A. Saya bikinnya 1, 2. Oh, B aja, B. C. Lalu D.
Oke, jadi ada matriks A, terus ada matriks B. Yuk, tentukan nilai A, B, C, dan D. A-nya berapa, Mbak? Salah ya saya ya? Sorry. Ini A. Oke, udah. Sudah saya perbaiki. Berarti nilai A-nya berapa nih? Oke, bagus. Nilai, ayo yang selanjutnya. A sama dengan 1. Lalu B sama dengan Oke, bagus. B sama dengan 2. C sama dengan 1. Nah, D sama dengan wrong. Masih salah. C udah dapat 2. C udah dapat 2. C yang ini nih, C. Kok C sama dengan 2? C sama dengan 1 loh. Iya, D sama dengan 2. Dari mana itu, Miss? Nih, coba kita lihat yang A dulu ya, yang A. A itu kan 1. Oke, ini sudah. A sama dengan 1. B sama dengan 2. 2B sama dengan 4. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu C sama dengan 1. Ya, C sama dengan 1. D sama dengan 2 dapat dari mana, Miss? Nih, 3D sama dengan 6. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Bisa ya? Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Paham ya? Oke. Nah, kalau paham, kita lanjut ke topik selanjutnya. Itu tadi kesamaan sebelum kita masuk ke topik selanjutnya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang ordo, jadi sudah tahu tentang ordo, lalu transpose matriks, lalu kesamaan dua matriks. Oke? Sekarang kita lihat penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks ini sangat-sangat gampang. Ini kayak penjumlahan biasa aja. Yang penting ini dia, letaknya sama gitu. Kayak tadi kesamaan dua matriks tadi. Jadi kayak misalnya gini. Diketahui matriks A sama dengan 1, negatif 2, 4. 2, 3, 0 ya kan? Oke, sebelumnya luar kepala ya Mbak. Ini ordo berapa sih matriks A-nya? Yuk, matriks A-nya luar berapa? Ordo berapa? Oke, bagus. 2 kali 3. Matriks B-nya? C. C-nya. Yang C sekarang, yang C. Oke, bagus. 2 kali 2. Yang D? D juga 2 kali 2. Bagus ya. Berarti sudah mengerti. Nah, tentukan A tambah B. A tambah B. Kita lihat A tambah B. A, ini matriksnya. B, ini matriksnya. Nah, boleh nggak kita langsung tambahkan A tambah B? Boleh. Kenapa, Miss? Karena dia ordonya sama. Ordonya sama ya. Jadi ya tinggal tambahkan aja yang baris pertama berarti baris pertama. Baris pertama kolom pertama ya, dengan baris pertama kolom pertama juga. Nah, misalnya yang ini. 1. Jadi ini tadi ya, A tambah B ya, A tambah B. Jadi langsung aja kayak gini nih. 1 tambah negatif 2. Berapa itu? Ini hasil akhirnya ya. Sama dengan negatif 1
Karena 1 dikurang 2 jadinya. Ya kan, Mbak? Bisa ya sampai sini ya? Apa gimana? Bingung? Oke, saya lanjutkan dulu aja. Nanti kalau bingung ditanyakan ya. Nah, itu yang pertama tadi. Terus yang negatif, yang ini nih, yang ini. Negatif 2. Jadi kan yang pertama ke yang pertama, yang kedua ke yang kedua, begitu. Jadi negatif 2 tambah kurang negatif 4 atau sama dengan negatif 2 kurang negatif 4. Negatif 6, Miss. Iya. Negatif 2 kurang negatif 2 kurang 4 itu kan sama dengan negatif 6. Lalu 4. Jadi yang pertama tadi sudah, yang kedua sudah, jadi yang kedua ke sini ya. Yang kedua ke yang kedua. Terus yang ketiga 4 sama 0, berarti 4 sama 0. Ya, 4 ya. Oke. Lalu 2 5. Oke. 3 negatif 1. Terus 3 dan 0 dan 3. Jadi 2 tambah 5 7. 3 tambah negatif 1 jadi 3 kurang 1 kan? 2. Lalu 0 tambah 3. 3. Bisa? Bisa ya? Bisa atau tidak ini? Oke ya. Oke. Jadi yang nanti kita lihat lagi soal yang lain. Nah, jadi A tambah B ini sudah. Sekarang yang ditanya B tambah C. Coba kita lihat. Kira-kira bisa nggak B ditambah dengan C? Jadi B yang ini nih. B tadi ordonya berapa? Ordo 3 kali 2, ya kan? Sedangkan yang C ordonya berapa? 2 kali 2. Bisa nggak kira-kira ditambahkan, Mbak? Yang beda ordo. Tadi saya sudah kasih tahu sih di awal. Bisa nggak kira-kira Mbak Waryanti? Kita tambahkan B sama C. Beda ordonya. Ayo, dipikir. Halo? Bisa nggak kira-kira? Mbak Waryanti bisa nggak? Bisa mungkin, Miss. Mungkin. Yang lainnya? Padahal tadi sudah saya bilang loh di awal. Ayo, menurut Mbak Dwi gimana? Mbak Santi gimana menurutnya? Boleh nggak kita tambahkan yang beda ordonya? Kira-kira nih. Halo, cek, tes, Mbak Dwi. Bisa. Mbak Dwi belum jawab ini. Tidak bisa ya. Tidak bisa mungkin, Miss. Bisa mungkin, Miss. Kenapa pakai mungkin? Iya, benar tidak bisa. Bingung kita nanti jumlahnya yang kemana, yang mana sama siapa gitu. Negatif, misalnya ini nih, kita lihat deh yang ini. Negatif 2 ke A gitu ya. Lalu negatif 4 ke B. Terus yang ini sama siapa nanti? Yang sisanya itu sama siapa? Nah, nggak bisa. Jadi kalau beda ordonya tidak bisa ya. Oke? Jadi yang B sama C itu tidak bisa Nah, ini kan? Sudah dibilang di sini. B sama C tidak dapat dijumlahkan karena ordonya berbeda atau tidak sama. Jadi kita cuma bisa, nggak punya pasangan, benar. Jadi kita cuma bisa menjumlahkan matriks yang ordonya sama. Makanya tadi kita belajar di awal, setelah belajar transpose, tadi kita belajar kesamaan matriks. Untuk itu kita belajar itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang C tambah D. Jadi yang ini yang C, yang ini yang D. Nah, ini bisa nggak dijumlahkan? Bisa, Miss. Kenapa? Karena ordonya sama.
Ordo 2 kali 2. Nah, ya udah tambahkan aja A tambah 2A. 3A ya. A tambah 2A kan 3A. Ini dia. Lalu ini ke sini kan? Terus ini ke sini. B tambah 0, ya B. Semua yang ditambahkan dengan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Lalu C tambah 3. C tambah 3. C tambah 3 itu bagaimana itu? Jadi 3C? Tidak. C tambah 3 tetap C tambah 3. Kenapa? Misalnya X tambah Y, karena beda variabelnya. Jadi kita tidak bisa langsung jadi XY gitu. Tidak boleh ya. Oke. Lalu D tambah 3D. Nah, ini bisa kita jumlahkan jadi 4D. Kenapa? Karena ini D, ini 3D. Sama aja ini dengan 1 perempuan tambah 3 perempuan. Berarti jadi 4 perempuan. Oke, jadi C tambah D adalah 3A, B, C tambah 3, dan 4D. Oke, sampai di sini paham ya? Ada pertanyaan? Boleh dilanjut tidak ini? Dilanjut ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya kasih satu soal. Tambah C sama C tambah 3 sama nggak, Miss? Sama, Mbak Waryanti. 3 tambah C sama C tambah 3 sama. Oke. Misalnya ada soal A, matriksnya itu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ini negatif 4, 5, negatif 6, 7, 1, 4. B. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Oke. Oh, jangan ini deh. Ini gampang. Saya kasih yang agak susah lah ya. Negatif 1, 0, 1. Negatif 2, negatif 1, 1. Oke, jadi ada soal. Tentukan nilai atau tentukan ya nilai dari A tambah 2B. Nah kayak gini nih. Kalau tadi kan gampang, tinggal A kali A tambah B begitu kan? Kalau ini A tambah 2B. Jadi A, ini A. Terus tambah 2B. Gampang juga ini sebenarnya. Jadi kita kalikan dulu si B-nya. Jadi 2B gitu ya. Ini kan B nih. Ini kan B. Berarti kita kalikan 2 semua, Mbak. Berarti ini kita kalikan 2 ya. Jadi si 2B kalau kita kalikan 2 semua berarti ini jadi berapa? 2B berarti jadi kita kalikan 2 semua. Mau kolomnya, mau barisnya kalikan 2 semua. Berarti negatif 1 kali 2. Negatif 2. Oke, lanjut. Berapa, Mbak? Ya, bagus. 0. Terus 2. Oke. Lalu yang di bawahnya. Yang di bawahnya gimana, Mbak Orianti? Yang tadi atas kan negatif 2, 0, 2. Berarti yang di bawahnya sekarang jadi dikalikan 2 semua, Mbak. Mbak Dwi dikalikan 2 semua. Ya, bagus. Negatif 4, negatif 2, dan 2. Nah, itulah 2B. Ya kan? Itulah 2B. Nah, sekarang pertanyaannya,
A tambah 2B. Nah, kita tambahkan si A-nya yang ini tadi. Yang ini kan si A kan? Kita tambahkan dengan 2B. Oke? Nah, kita tulis lagi lah si A-nya ya, biar nanti enak ngeliat ininya penambahannya. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Lalu tambah 2B. Nah, 2B-nya tadi hasilnya adalah negatif 2, 0, 2, ya kan? Oh, itu sudah hasilnya ya Mbak Dwi ya? Oh. Oke, kita lihat ya. Negatif 4. Oke, boleh dikerjakan Mbak, boleh dikerjakan. Nanti dikasih tahu hasilnya berapa. Kalau benar kan enak. Lebih ini dia, lebih puas. Berarti bisa gitu. Ayo, kata Mbak Dwi hasilnya 258. Mbak Dwi, itu kan berarti masih sebaris kan Mbak Dwi? Ayo, kedua-duanya Mbak. Iya, kata Mbak Dwi. Oke, ada perbedaan antara Mbak Dwi sama Mbak ini ya. Oke, saya tambah 20 menit lagi. Oke. Kata Mbak Dwi 258. Terus 3, 6, 11. Lalu Mbak Waryanti bilang 258. 2, 3, 6, 10 katanya. Ayo yang lain Mbak. Ayo Mbak Ayu. Oke, Mbak Santi sama jawabannya dengan Mbak Dwi ya. Oke. Miss, 12 yang paling bawah. 12. Oke. Mbak Waryanti katanya 12 yang paling bawah. Oke. Ayo. 12 apa? 12 apa 11? 10, 11 apa 12 nih Mbak Waryanti? Yang mana yang benar ini? 10, 11, 12. Oke, 11 ya. Oke, Mbak yang lain dong, yang lain. Ayo biar seru ini belajarnya. Mbak Dwi, Mbak Santi sudah. Mbak Tia, ayo Mbak Tia. Mbak Julia, Mbak Ayu, ayo. Ini pelajaran paling gampang ini di matematika. Adalah suara saya. Ini nih soalnya. A tambah 2B, ayo A tambah 2B. Tinggal nambah-nambahin aja itu. Yo, tidak ada lagi yang mencoba. Ini dikit sekali kita yang masuk ini, cuma 6 orang. Oke, ya sudah kalau tidak ada ya. Nah, kita tambahkan satu-satu ya. 4, negatif 2. Oke. A tambah 2B sama dengan 4 tambah negatif 2. Jadi 4 kurang 2 ya. 2. Oke, selanjutnya 5. Benar. Selanjutnya 8. Benar. Terus 7 tambah negatif 4. 3. Benar. Ya, sejauh ini masih benar. Lalu 8, 6, lalu 11. Oke, benar ya. Jadi ditambahkan semua satu-satu. Bisa ya Mbak ya? Jadi 5 tambah 0, 6 tambah 2, 7 tambah, dan seterusnya. Oke ya? Nah, kita lanjut. Gampang kan Mbak matriks ini? Oke.
Nah, ini ada pertanyaan. Carilah matriks X jika 2 tambah 2, 5, 4, 1 tambah X sama dengan 1, 3, 4, 2. Penyelesaiannya ini sama aja dengan penjumlahan misalnya begini. A tambah B sama dengan C misalkan. Ya kan? Maka B sama dengan gimana, Mbak? A dikurang C, apa C dikurang A, apa A ditambah B, apa A ditambah C, apa bagaimana? Kalau ada begini nih, A tambah, kalau misalnya ada persamaan A tambah B sama dengan C, maka B-nya, yang ditanya B-nya. Ayo. Bagus. C dikurang A. Jadi ingat ya, C dikurang A. Ya udah, ini sama aja dengan yang itu. Nah, berarti yang ditanya kan X, ya kan? Yang ditanya X nih. Berarti X sama dengan C. Ini C nih. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2 dikurang 2, 5, 4, 1. 2, 5, 4, 1. Nah, 1 dikurang 2, negatif 1. 3 dikurang 5, negatif 2. 4 dikurang 4, 0. 2 dikurang 1, 1. Bisa ya? Oke. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan matriks. Oke. Jadi ingat, matriks itu cuma bisa dijumlahkan kalau sama. Lalu bagaimana dengan perkalian matriks? Oke. Matriks juga sama aja, tapi kalau matriks itu kita, nah ini agak lebih rumit kalau matriks ini ya. Kalau matriks ini nggak harus sama ordonya. Perkalian matriks tidak harus memiliki ordo yang sama. Nah ini mulai harus benar-benar teliti nih, karena dia bukan baris dikali baris, bukan begitu. Oke, jadi dia satu-satu dikalikan. Nah, kita lihat ya, yang misalnya A kali B ya. Ini A ya, ini A, ini B. Oke, jadi dia perkaliannya seperti ini, Mbak. 1 kali 1. Oke, bisa ya? Terus si 1 ini juga, jadi dia si 1 ini tadi kalikan ke baris pertama, terus kalikan ke bawahnya juga. Gitu. Jadi bisa ya? Bisa tidak kira-kira? 1 kali 1 negatif 3. Sebentar. Saya jadi lupa. 1 kali 1 tambah 0 kali 1. Oh, saya salah. 1 kali 1, 1 tambah negatif. Iya, benar. Oke, benar. Jadi 1 kali 1 ke sininya dulu, habis itu ke bawahnya, ke kolomnya. Jadi, tapi ditambahkan. Jadi ditambahkan. 1 kali 1 itu kan 1 kan, Mbak? Terus tambah 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. Berarti 1 dikurang negatif 2. Bisa tidak ya? Jadi ini nih. Oke, kita bikin di sini dulu ya. 1, 0, 3, 4, 1. Nah, ini kita buat di sini dulu. Yang A ini ya. Jadi 1, ini A kali B ya. A kali B. 1 dikali 1 berapa, Mbak? Oh, saya inikan dulu panahnya. Nanti biar enggak ini. Oke. 1 dikali 1. Oke, 1 ya. 1. Tambah 1, yang tadi, masih yang tadi, yang ini, yang si 1 ini juga tadi.
1 dikali negatif 2. Berarti 1 ditambah 1 dikali negatif 2 berapa? Negatif 2 kan? Berarti 1 ditambah negatif 2. Oke, itu untuk baris pertama. Kolom pertama ya. Oke, sekarang begitu juga seterusnya ya. Begitu juga seterusnya. Sekarang si satunya sudah nih, satunya sudah. Sekarang si tiganya. Terserah mau kolom dulu, mau baris dulu boleh. Sekarang saya maunya kolom dulu aja biar lebih gampang. Jadi ke bawah dulu kita mainnya. Berarti 3 ke 1 lagi. 3 ke 1 lagi. 3 ke 1 lagi. Bisa ya? Jadi 1 ke 1 tadi, terus ini 3 ke 1. 3 kali 1 berapa? 3. Tapi ini kan ke bawah kan? 1, 3 kan ke bawah. Berarti kita bikinnya ke bawah juga. Ke bawah ya. Berarti 3 kali 1, 3. Tambah ke 1 sudah. Sekarang dia ke negatif 2 juga. Jadi 3 kali negatif 2. 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Oke. Ini agak ini nanti ininya ya. Berantakan ininya. Oke, si 1, 3 sudah. Nah, biar nggak rancu, biar nggak bingung-bingung begitu. 1, 3-nya kan sudah kan? Coret aja. Jadi nggak salah mengalihkan. 1 sama 3 kan tadi sudah selesai. Ya udah, kalau sudah selesai nih, coret aja nih, coret. Berarti jangan kita pakai lagi nih. Sekarang yang ini nih, si 0 sama 4. Oke, jadi 1, 3 tadi sudah. Sama juga 0 kali. Nah, 1, 3 tadi kan ini sudah ya. Temannya kan tadi dikalikannya ke 1, 2 yang ini kan. Jadi yang kolom pertama, karena tadi kita mainnya kolom dulu, bawah dulu. Nah, kolom pertama ini sudah selesai ceritanya, sudah selesai. Ini juga sudah selesai. Jadi sekarang kita masuk ke kolom kedua gitu ya. Jadi kolom kedua. Nah, kolom kedua yang ini 0 sama 4. Ya, kita kalikan dengan kolom kedua juga. Jadi 0 kali 2 0 ya. Tambah. Kalikan sama yang di bawahnya. 0 kali negatif 0 kali 3. Oke. Sama dengan 3. Oke, begitu seterusnya ya, Mbak. Ini gimana nih? Nggak bisa. Sebentar. Oke. Terus si 4. 4 kali negatif 2. 4 kali negatif 2. Negatif 8. Tambah 4 kali 3. 4 kali 3. 12. Oke. Nol, negatif 2 tadi sudah. Ya kan? Terus 0 negatif 2. Saya jadi bingung jadinya. Coba sebentar dulu. 3. Miss kayak 0 bukan Miss 0 kali 3 bukannya 0. 0 kali 3 iya 0. Tadi saya bilangnya berapa ya? 0 kali negatif 2. 0 kali. Oke. Kita ini kan dulu lagi deh. Saya tulis aja di sini ya biar enak ya. Ngelihatnya di whiteboard aja lah ya. Nah, saya tulis dulu soalnya. Oke, tadi ada A, 1, 0. Di situ
3, 4. Lalu ada B. 1, negatif 2. Negatif 2, 3. Bener nggak nih soalnya? Oke. Oke, ditanya tentukan perkalian, tentukan A kali B. Oke. Jadi 1 kali 1 ya. Jadi yang ini dulu tadi ya, 1 kali 1. 1 ya. Terus 1 kali 1, terus 1 kali negatif 2. 1 kali negatif 2 berarti ditambahkan ya Mbak ya hasilnya ya. 1 kali 1 kan tadi 1, terus tambah negatif 2. Lalu baris kedua. Oh ya, saya salah. Kita baris dulu. Jadi jangan kolom dulu. Jadi ini kan baris ya. 1 0 ini kan baris 1 sama 0. Nah, sekarang 1 sudah nih. Oke, karena tadi saya bilang kan baris dulu ya. Jadi 1 sudah, sekarang si 0. Si 0. Oke, jadi karena dia si 0 ini baris pertama, kita kalikan dengan kolom pertama. Nah, makanya tadi si 1 kali 1 terus kali ke negatif 2. Bukan 1 kali negatif 2 dan kali yang lainnya, tapi jadi ngerti ya maksud saya? Jadi ini baris pertama ya, ini baris pertama, kita kalikan dengan kolom pertama. Oke, nah sekarang si 0. 0 kali negatif 1 berarti, 0 kali 1, 0 kali 1 sama dengan 0. Tambah, kok hasilnya negatif 2 ya? 1 kali 1 tambah 0 negatif 1 kali 1 0 negatif 1. Sebentar Mbak, saya mikir dulu. 1 kali 1 kali 1 terus hasilnya berapa sih tadi di sini? Negatif 5, 2 negatif 2 negatif. Oh, ini negatif 2 ya. Iya Mbak Santi. Oh, 1 kali 1 3 kurang 8 kemudian minus 5. 1 kali negatif 2 minus 2 2
Oh, sebentar ya Mbak, sebentar aja. Ya. Ya udah Mbak Ayu, kita pakai aja dulu tutornya Mbak itu Mbak apa yang itu. Ya, kurang 1 kurang 2 negatif negatif 2 negatif 2 3 6 Oke, saya sudah bisa. Saya jadi bingung. Oke, gini Mbak. Masih di situ kan ya? Jadi agak rumit nih, agak rumit. Lain nggak bisa lagi line colornya nih. Oke, jadi kita kalikan yang ini dulu nih. Yang jadi dia gimana tadi? Satu. Oh ini baris dikali kolom Mbak. Jadi baris pertama dikali kolom pertama. Ya baris pertama dikali kolom pertama ya. Jadi ini baris pertama kan? Ini baris pertama ya. 1 0. Terus kolom pertama kan 1 2 yang kalau misalnya kita di sini baris, di sininya yang kolom kita kalikan. Jadi 1 kali 1 1 kali 1 1 kali 1 itu kan 1, oke? Tambah 0 kali negatif 2. Jadi kedua komponennya si baris itu kita kalikan masing-masing. Jadi 0 kali negatif 2 tambah negatif 2 berarti tambah negatif 2. Oke. Lalu itu untuk yang pertama ya, yang tadi baris pertama sudah. Sekarang baris keduanya. Baris keduanya. Tadi saya bilang kan mainnya di baris dulu ya. Oke. Sama juga. Jadi baris keduanya kita kalikan dengan kolom pertama juga. Jadi masing-masing baris kita kalikan dengan masing-masing kolom. Oke ya. Jadi 3 kali 1. 3 kali 1. Jadi ini ya. 3 kali 1. Oh, nggak usah lah ditulis ya. Ini aja nih. 3 kali 1. Oke. Sama dengan 3. Oke. 4 kali negatif 2. 4 kali negatif 2. Negatif 8. Berarti tambah negatif 8. Tambah negatif 8. Oke. Lalu tadi baris pertama sudah, baris kedua sudah. Kita kalikan dengan kolom pertama yang di sini. Nah, sekarang lagi-lagi kita kalikan baris pertama, baris kedua, tapi dengan kolom kedua yang di sini. Jadi ini tadi sudah selesai perkaliannya dengan yang ini sudah selesai. Sekarang kita yang ini nih, yang kolom keduanya. Jadi, tapi tetap pakai baris pertama dan baris kedua, oke? Jadi 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 tambah 0 kali 3
0. Oke. Lalu yang di bawahnya sekarang ya. 3 kali negatif 2. Negatif 6. 4 kali 3. Positif 12. Oke. Nah, sudah selesai. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. 1 tambah negatif 2, negatif 1. Ya kan? Berarti di sini negatif 1, negatif 1, lalu di sini negatif 2 tambah 0, negatif 2, lalu di bawahnya lagi 3 tambah negatif 8, negatif 5, negatif 6 tambah 12 berapa Mbak? Sama dengan 12. Sama dengan 12. Jadi inilah dia. Sama dengan 12? Iya, sama dengan 6. 6. Bisa nggak Mbak kira-kira? Susah ya perkalian matriks ya? Coba kita satu soal lagi ya. Mana tadi? Iya, bingung ya. Saya juga awalnya bingung. Mana ya? Coba ini deh. 1, 0, 3, 4, negatif 2, 1, 1, negatif 1. Oke. Tapi jangan dilihat dulu ininya ya Mbak. Bukunya jangan dilihat ya, biar nanti lebih gampang masuknya. Oke, kita ini lagi ya, satu lagi soal ya. Iya benar, setiap baris dikalikan per kolom. Iya Mbak Waryanti. Itu poinnya. A, coba ya, ada matriks 1, 0. Lalu 3, 4. Terus ada B sama dengan negatif 2, 1. Kalau bisa kita selesaikan materi ini deh, ya. Ini sebenarnya tinggal dikit lagi kok. 1, negatif 1. Oke, kita kalikan. A kali B. A kali B. Oh, minggu depan ini. Minggu depan udah nggak ada kelas lah, Mbak. Ini kan terakhir ya. Deadline ini UAS. Kita belum UAS lagi. Udahlah nantilah ininya ya. Masih ada kelasnya ya? Nanti saya cek lagi. Saya lupa. Saya akhir-akhir ini banyak pikiran saya. Oke. Fokuslah nantilah itu UAS-UASnya itu. Ini dulu ya. Perkalian matriks biar selesai. Oh, malam ini ininya deadline malam ini. Oh, alah. Ayo udahlah kalau gitu. Jam berapa deadline-nya? 23.15 ya. Ayo deh ini sekali lagi ya. Habis itu selesai ya. Oke. Iya, oke. Ini yaudah ini sekali lagi nih. Ini baris kolom ya, barisnya. Barisnya 1034. Yuk, baris. Berarti 1 dikali negatif 2. Jadi ini barisnya. Benar tadi yang bilang Mbak Waryanti, barisnya dikali kolomnya Mbak Waryanti. 1 kali negatif 2, yuk. 1 kali negatif 2, negatif 2. Tambah, jadi 0 kali 1. 0 kali 1. 0, oke. Terus yang di bawahnya 3 kali negatif 2. Negatif 6
tambah 4 kali 1, 4. Nah, sekarang yang kali kolom keduanya. Tadi kan kolom pertama sudah. Ini sudah ya, jangan dikalikan kali-kalikan lagi ke sini. Dah, tinggal kalikan ke sini saja. Berarti 1 kali 1, 1. Tambah 0 kali negatif 1. Tambah 0. Oke. 3 kali 1. 3. Tambah 4 kali negatif 1. Negatif 4. Oke. Sama dengan negatif 2 tambah 0. Langsung yuk. Negatif 2. Habis itu 1 tambah 0. 1. Negatif 4 tambah negatif 6 tambah 4. Negatif 2. Terus 3 kurang 4 negatif 1. Oke, bisa ya? Oke, kalau gitu kita lanjut materi tentang, sebenarnya sedikit lagi sih, kalau nggak kita lanjut pun nggak apa-apa, nanti lihat ini aja, nanti lihat jadwal ya, karena mau persiapan ujian nasional katanya, kemarin kata akademik, nanti deh saya kabari lagi. Oke ya, jadi sekian dulu ini kita tentang matriks. Nanti ada PR deh Mbak ya, saya kirimkan PR ya, yang gampang aja, satu soal tentang matriks ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo? Tidak ya? Oke, nanti saya kirimkan, saya share soalnya. Jangan perkalian dulu PR-nya ya, yang gampang aja dulu PR-nya. Oke ya, kalau begitu kelas kita malam ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat mengerjakan ininya lah, tugas UAS-nya. Oke ya. Oke. Oke, dadah.